Allah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini alhamdulillah ini momen-momen untuk kita semua, terutama yang beragama Islam. Ini tuh lebaran haji, lebaran yang dinantikan bagi umat Islam juga selain Idul Fitri gitu ya. Jadi aku senang banget. Ini aku bangun subuh hari, dan sebelumnya di sini aku mau minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya kalau memang aku ada salah kata, salah penyebutan ataupun kelakuan aku yang kiranya menurut kalian nggak berkenan. Jadi aku mohon minta maaf karena kadang aku juga yang namanya dalam video, dan memang kadang di video itu ya seperti itulah aku kayak gitu. Jadi nggak bisa dibuat-buat dengan karakter aku yang seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, salah kelakuan aku. Kalau misalkan memang kiranya kelewat atau gimana, kalian boleh aja komen atau DM aku. Insya Allah aku bakalan jawab kalian. Kalau selagi masih positif, selagi masih dalam tata krama atau masih sopan dalam penyampaian, aku bakalan balas dan aku bakalan terima kasih sama kalian. Nah ini aku subuh hari ya, ini sekitaran jam 5an gitu. Tadi aku udah salat subuh juga. Terus ini aku mau nyiapin kopi. Ini aku sama suami aku dan keluarga aku mau sholat Idul Adha. Kayaknya jam 6an gitu. Aku janjian sama Mama Alesa. Jadi kan aku emang cewek sendiri nih. Nah suami aku cowok semua kan, sama anak aku bareng. Nah aku tuh nanti bisa sendiri. Jadi aku janjian sama Mama Alesa. Nah di sini aku bakalan nyiapin kopi dulu, terus sama nanti tuh aku mau masak nasi ya. Jadi nanti kalau pas pulang sholat Id itu langsung makan. Tapi enggak deh, aku masak dulu. Jadi emang semalam aku nggak masak apa-apa ya. Jadi cuma yang aku masak kemarin ikan cuek aja, itu yang aku masak dicabein. Terus niatnya emang masaknya tuh pagi hari setelah sholat Id. Jadi biar anget aja. Karena misalkan dari malam itu yang ada pasti udah habis ya, karena memang kebetulan aku beli ayam cuma berapa potong gitu, itu pun bukan yang ekoran. Jadi kemarin emak beli 1 ekor, aku beliin, tapi kalau aku itu beli ayam yang sayap, bagian sayap-sayap semua kayak gitu. Jadi ya udah, karena emang aku sukanya yang kayak gitu, anak-anak juga sukanya yang tulang-tulang, nggak suka yang ada dadanya atau apanya gitu. Ya udah aku belinya yang sayap-sayap, itu nanti bakalan aku opor kayak gitu. Nah habis masak ini nanti aku langsung mandi karena aku harus buru-buru. Ini Neji lagi mandi ya. Jadi tuh Neji dulu, nanti aku, baru nanti suami aku. Tadi sebenarnya sih suami aku yang mau dulu, cuma kataku aku dulu deh, aku dulu gitu. Soalnya aku janjian sama Mama Alesa gitu. Terus kata dia, oh ya udah. Nah habis ini aku langsung mandi. Nah ya, alhamdulillah Neji udah selesai. Jadi ini yang mau aku urusin dulu Neji. Nah itu suami aku. Jadi memang dia tuh jarang ya tampil di video-video aku, karena memang dia langsung, kalau misalkan aku lagi beres-beres, lagi bikin video, kadang dia kan suka masih istirahat atau memang dia udah berangkat. Jadi kalau pulangnya tuh suami aku pulangnya emang tengah malam banget. Jadi untuk akses aku pas bikin video, biasanya aku bikin video di siang hari gitu, sampai sore hari. Jadi biasanya suami udah nggak ada, dan kebetulan juga suami itu nggak ada liburnya. Jadi ya udah deh kan, jadi tuh nggak pernah kelihatan gitu, karena dia pulangnya sekitaran jam 12, paling sore sekitaran jam setengah 11, paling malam sekitaran jam 1. Jadi kayak gitu. Sebenarnya waktu istirahat dia di rumah tuh sebentaran banget ya. Jadi dari tengah malam sampai jam 7 biasanya, atau jam 8 paling siang ya udah gitu. Dan lebihnya dia tuh kebanyakan di bengkel. Nah ini tuh kalau kalian misalkan tahu aku rumah di mana, itu begitu depan rumahku tuh kucing-kucing aku semuanya bertebaran. Jadi ada di tetangga aku, ada di perkarangan, ada yang di dalam, karena emang kucing aku tuh sekitaran 6 atau 7an gitu ya. 7 lah sama Indo, tapi Indo ini senangnya di rumah yang sebelah sini sekarang. Dan ini aku ngelihat kurban deket rumah aku, nanti pemotongannya di sini ya. Ini ada kambing, ada sapi. Dan pas aku lihat kambingnya ini salah satu kayak ada yang lemes gitu. Aku kira dia tidur, ternyata kakinya itu kejebak di tanduknya dia. Ternyata talinya itu udah ngelilit gitu, mungkin dia kejebak. Dan alhamdulillah sama suami aku ini ditolongin, jadi agak longgar lagi, alhamdulillah. Adalah sampah ya. Ini mau salat tuh kembaran. Nah ini kalian jangan salpok sama baju aku sama Mama Alesa, ini samaan, karena memang ini jujur tadinya baju aku gitu, tapi aku ternyata punya warna kayak gini tuh 2 double. Jadi daripada sayang ya, aku punya 2 gitu, aku jual ke Mama Alesa, dan Mama Alesa juga suka. Dan tapi ternyata kalian bisa lihat sendiri, Mama Alesa pantas banget pakai gamis daster ini. Jadi ini beneran gamis yang aku rekomendasi, ini tuh cocok banget, bisa dipakai untuk sholat Id, acara formal, atau bisa dibuat di rumah gitu sehari-hari.
buat ngevlog juga ini masih sopan, dan ini tuh beneran enakan untuk dipakainya, nyaman banget ya. Kalau kalian mau samaan linknya nanti aku bakalan taruh di deskripsi aku di bawah, kalian cek aja, itu ada link daster atau gamis daster, itu harganya murah meriah, jadi kalian harus check out nih, wajib punya sih sebenarnya. Aku juga lagi ngumpulin untuk warna-warna lainnya, tapi nanti ya kayaknya masih banyak yang dibutuhkan untuk sekolah anak aku. Beda. Depan lu kan. Coba kamera depan. Ya kan? Mak. Mas senyum apa, Mak? Senyum. Barang Mama Alesa. Ya Allah, ini garasi gue. Terbengkalai ya. Mobilnya ada Raib. Ya Allah, aku seneng banget ngeliat emaknya Mama Alesa masih bisa sholat bareng. Kalau aku sebenarnya pengen banget ya, tapi emak udah nggak bisa. Emak nggak bisa jalan yang terlalu jauh, sakit gitu. Jadi emak posisinya ya udah di rumah aja tiduran. Ya aktivitasnya nggak terlalu banyak gitu karena kakinya emang udah sakit. Ya udah deh, aku sholatnya sendiri aja. Bapakku juga udah sholat, lagi jalan sama-sama aku. Jadi di sini aku sendiri deh. Sebenarnya aku di sini ada adik aku, cuma adik aku lagi nggak sholat, jadi udah sendirian aja. Padahal emang yang deket tuh ya antara emak sama adik aku di sini, yang selebihnya pada beda rumah agak jauh gitu. Nah ternyata ini aku udah mepet banget, jadi tadi tuh aku sempat ngobrol lama di rumah Mama Alesa nungguin emaknya, dan di sini aku sampai buru-buru untuk pakai mukananya karena ini tuh udah mulai gitu ya. Jadi sini aku sampai gober banget, kalian bisa lihat sendiri. Sampai lupa itu si videonya tuh ternyata masih nyala gitu, padahal ini tuh aku lagi buru-buru banget, dikira aku tuh videonya udah mati, ternyata masih nyala gitu. Dan gak kerasa ini udah selesai. Jadi tadi Mama Alesa pulang duluan, setelah selesai sholat dia mah langsung pulang, nggak nunggu khutbah karena Dede Alpanya ditinggal sendiri ya. Di sini aku sama keluarganya Mama Alesa, si Teteh nggak sholat, jadi dia tuh repot. Dede Samsonnya tadi nangis, jadi ya udah dia nggak sholat, ya udah deh aku bareng keluarganya Mama Alesa. Halo, assalamualaikum. Utang ngikutin. Ini pulang sendiri. Mama Alesa udah duluan tadi, takut anaknya nangis. Ini pemotongannya di sini nih, di deket rumah aku. Tuh. Sapinya di sana, sapinya di ujung. Sini pulang. Itu makan rumput mulu. Sini. Ayo, termuntah nih ya. Abang dari mana? Hah? Pada botak gitu, ha? Belum disteril. Neng cantik. Tinggal izin. Nenek. Disi. Pulang. Alhamdulillah aku udah sampai rumah, dan ini aku langsung aja masak karena kasihan ya suami aku sama anak aku belum pada sarapan. Jadi aku buru-buru aja. Kebetulan untuk masaknya ini simpel banget, cuma opor doang. Jadi ya udah, ini kayaknya nggak butuh waktu lama, aku langsung masak. Kebetulan ini ayamnya juga udah aku rebus yang kemarin aku beli di video sebelumnya. Jadi ini tinggal aku rebus lagi, baru aku langsung siapin untuk bumbu opornya. Dan untuk bumbunya ini aku pakai yang simpel aja. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit. Sayangnya di sini aku nggak punya salam serai ya. Kemarin tuh aku lupa banget untuk beli bumbunya. Itu paling nanti aku kasih kayak daun bawang. Terus nanti aku kasih santan. Ya iyalah, opor pakai santan. Tapi opornya juga santannya pakainya yang pakai santan sasetan gitu, santan instan, nggak yang peras gitu ya. Tapi nggak apa-apa, emang karena ayamnya dikit gitu. Kalau mungkin ayamnya banyak aku pakai yang peras. Nah ini untuk si ayamnya aku rebus lagi karena tadi agak beku, soalnya kemarin kan aku taruh di dalam kulkas ya. Enaknya ayam udah direbus dulu seperti ini, jadi dia udah bau ayamnya tuh hilang gitu. Jadi ya enak aja gitu, nggak basi juga, bukan nggak basi, nggak bau lah, nggak bau ayam lah intinya. Nah ini cukup segini aja. Airnya juga nanti ini nggak akan aku buang, aku pakai setengahnya karena ini kan dari kaldunya si ayamnya. Terus di sini aku langsung numis bumbunya aja, bumbu yang tadi aku kasih tahu, yang bumbu simpel banget.
itu ditumis aja gitu. Pokoknya gampang banget deh kalau masak opor mah, kalian juga pasti lebih jago. Dan ternyata karena blender aku ini blender udah lama banget, ini mungkin udah tumpul si pisaunya ini kayak ngegeluntung begitu tuh. Jadi tuh kalian bisa lihat sendiri, kunyit sama bawang putihnya ada sebagian tuh nggak ke blender gitu. Ini udah aku gedik sendiri pakai gedik aku ulet. Ternyata ini masih ada juga kemirinya yang belum ke gini. Ya udahlah, biarin aja, kemiri mah kecil ini ya. Sebenarnya waktu itu aku punya blender, tapi ternyata blendernya dipinjam sama kakak aku, terus dia rusak. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, jadi aku manfaatin yang ada aja dulu. Ini masih bisa halus-halus dikit, walaupun ada yang masih geluntungan bisa ditumbuk ya. Nah ini aku kasih air kaldunya, terus untuk si ayamnya langsung aja aku masukin seperti ini, karena ayamnya emang udah mateng, jadi nanti masaknya jangan terlalu lama gitu, takutnya lembek ya atau hancur. Nah ini tuh ayamnya kalian bisa lihat sendiri, ini semuanya sayap semua dibagi 3 karena memang seneng gitu, kayak yang ngegadoin kayak tulang-tulang gitu, kayaknya seneng aja untuk aku sama keluarga aku. Terus di sini untuk bumbunya tuh pakai kayak Masako, Royco gitu ya, pokoknya sejenis itu. Garam, penyedap, kalau mau dikasih gula silahkan, tapi di sini aku enggak, aku skip. Ya terus ya seperti itu aja gitu. Tinggal nanti tuh aku mau kasih cabai, bawang goreng sama daun bawang. Nah gimana nih setiap Idul Adha di kota-kota kalian suka dapat kupon atau enggak? Kalau di aku ya alhamdulillah tiap tahun tuh ada ya. Jadi nanti ini sebenarnya aku lagi pas dubbing ini nih siang-siang itu tuh lagi nungguin gitu. Sebenarnya aku lagi disuruh ke rumah Mbak Aisyah, udah diteleponin terus karena dia katanya udah bikin sate, jadi dia pengen makan bareng. Cuma di sini aku galau karena apa? Karena aku bakalan mau ambil untuk si kupon dagingnya, takutnya aku tinggal malah dipanggil ya. Soalnya kayak emak gitu, kayak adik itu nitip ke aku, adik aku kan kerja, emak aku ya nggak bisa gitu ya, jadi ya udah deh aku tungguin. Padahal ini udah sekitaran jam 1:30 atau jam 2an gitu, jadi daripada aku nganggur mendingan aku edit sambil dubbing ya enggak. Nah di sini aku masak dibantuin Mamas, jadi aku minta tolong taruhin karena Mamas itu udah lapar katanya. Ibu masak apa sih, lapar wangi kata dia. Iya sabar, ini bantuin ibu katanya. Bantuin ibu taruh ini bumbu ke kulkas, alhamdulillah dia mau. Nah ini juga dia masih balik lagi karena ini belum kebawa tadi ya. Nah momen lebaran di aku tuh seperti ini, jadi ya udah gitu aku sama keluarga aku aja, tapi keluarga aku juga aku jarang aku center gitu karena ya datangnya nggak selalu yang berbarengan. Dan kalau aku lagi di rumah emak sama bapak, kadang aku suka yang nggak enak gitu kalau mau video kan, pengen gitu ke videoin di rumah emak apa gimana, tapi emak kadang suka pakai bajunya yang jarang gimana ya, masih kurang inilah dilihatnya gitu. Jadi ya udahlah, daripada emak aku suruh ganti baju lagi demi konten aku demi apa, ya udah mendingan aku nggak di videoin aja. Jadi ya udah kelihatannya keluarga aku aja, padahal aku tuh sering banget ke rumah emak, makan bareng sama emak kayak gitu kan, sama bapak apalagi. Jadi ya udah. Tapi untuk kali ini yang makan ini emak aja. Kalau bapak tuh agak pantrang sih sama santan karena dia tuh pernah punya penyakit ginjal gitu, dan bapak sebenarnya ginjalnya cuma ada 1 sih ya, yang 1 udah diangkat. Jadi bapak tuh kayak masih pantang banget untuk makan santan-santan, karena dulu tuh bapak sekalinya makan santan itu lagi pas ginjal itu kontan langsung sakit banget, sakitnya yang luar biasa. Kata dokter sih katanya ya itu gitu, dari santan, dari gorengan yang pokoknya seperti itu nggak boleh banget. Dan sampai sekarang dia masih pantrang. Paling bapak itu makannya sayur bening, tempe, tahu, ikan pun kayak ikan yang cuma gimana gitu. Pokoknya kalau emang aku mau ngasih ayam, biasanya aku suka tuh masak sayur ayam yang tanpa santan ya. Nah itu bapak baru makan. Tapi alhamdulillah kemarin aku udah kasih ayam, jadi emak masak versinya dia sendiri buat bapak. Udah kelar semua masakannya, jadi aku tinggal beres-beres aja. Dan ini apa ya, aku senang sih pas stikernya ini dilepas. Karena kenapa? Karena kayak si stiker kompor atau kompornya sendiri ini jadi lebih bersih, lebih apa ya, kena gitu untuk dibersihinnya. Kalau kemarin kan pakai stiker gitu, jadi kayak yang minyak-minyaknya kayak yang namanya stiker suka ada yang ngelupas, jadi itu kayak masuk ke sela-sela. Nah di situ tuh kayaknya yang kurang bersih aja gitu. Ya memang sih untuk sekarang dapur aku tuh terbilang kayaknya yang nggak ada daya tariknya. Cuma aku lagi ya dikit-dikit aja lah. Nanti ya aku pengen tabung, aku pengen beli stiker lagi, pengen ganti stiker dindingnya. Terus intinya sih sebelum itu aku tuh pengen banget pakai plafon untuk dapur aku. Jadi nanti
debu-debu atau kayak yang air sawerannya itu nggak bercampur gitu. Yang sekarang kan itu seperti itu ya, jadi bercampur, jadi debunya tuh kayak yang lengket kayak gitu deh. Jadi nanti biarpun aku udah stikerin, aku ganti semua, itu bakalan cepet banget kotor. Jadi udah aku seperti ini aja dulu, selagi aku lagi ya ngeberesin anak sekolah dulu aja kali ya. Nanti kalau anak udah selesai semua, mama sudah masuk, udah kebagian kelas, udah kayak gimana dan udah ketahuan pengeluarannya tuh berapa, baru nanti aku bakalan nyicil untuk makeover dapur lagi. Nah ini aku ganti untuk gordennya, karena gorden yang birunya udah kotor. Ini untuk menutupin aib-aib seperti ini ya. Sebenarnya ini udah tertata ya, ini tuh udah rapi menurut aku. Nah kemarin itu aku juga bongkar lagi nih, kayak misal panci-pancing udah gak pakai, terus kayak tupperware yang udah gak pakai, itu aku kasihin semua ke kakak aku. Jadi aku tinggal yang aku pilih-pilih gitu, yang udah aku emang bener-bener penting yang aku pakai, ini aku taruh di sini. Karena aku juga nggak suka banget yang namanya banyak perabotan. Satu, kadang tuh kayak tambah berantakan dan kayak ngundang binatang-binatang gitu ya. Apalagi aku kan belakangnya masih kebun, kadang pintu terbuka sedikit takutnya masuk kayak gitu. Jadi aku mau minimalisir banget. Nah itu udah rapi ya, biarpun kelihatannya kayak masih gimana ya, namanya ini kan mejanya masih semen kayak gitu, nggak ada stikernya, jadi nggak ada menariknya. Tapi alhamdulillah rapih menurut aku, karena udah nggak ada yang sisa-sisa minyak kayak gitu, kayak di stiker-stikernya. Terus stiker mejanya juga kayaknya yang nggak pada terkelupas, jadi udah seperti ini aja. Nah ini aku lapar, jadi aku mau makan sama suami aku. Di sini aku pakai lontong, suami aku pakai nasi. Jujur kalau untuk suami sih nggak terlalu suka lontong dicampur kayak kuah santan atau kayak gimana. Versi dia itu kalau di Jawa, kalau misalkan lebaran kupat itu tuh kayak lontong ya udah sama bakwan. Kalau nggak lontong itu sama pecel sama bakwan juga. Jadi kayak gitu versinya dia. Apalagi kalau lebaran kupat, tapi bukan berarti tempatnya suami aku tuh nggak suka yang namanya lontong sama opor ya. Ada juga aku lihat kayak tetangga-tetangga atau saudara suami aku tuh banyak yang pakai opor juga, cuma cenderung di keluarganya suami aku tuh seperti itu, jadi ya cocoknya sama bakwan gitu. Nah ini aku udah pembagian daging alhamdulillah. Terus siang harinya ini tuh aku diteleponin mulu sama Mbak Isa dari kemarinnya, jangan lupa ya besok main ya Mbak pas Idul Adha. Terus aku kan lagi nunggu pembagian gitu kan. Nah udah gitu Mbak Isa telepon lagi, Mbak kapan ke rumah? Kataku ya Mbak lagi nunggu pembagian daging nih. Nah, soalnya banyak titipan kayak emak adik aku kayak gitu kan. Jadi kalau udah selesai baru aku meluncur ke rumah Mbak. Dan alhamdulillah ini sekitaran jam 2 kalau nggak salah aku baru main ke rumah dia. Dan Mbak Isa ternyata baik banget. Apa ya, dia tuh makan tuh sampai nungguin aku gitu ya, biarpun dia udah makan ya ganjal-ganjal, tapi tetap aku di sini makan, disuruh sama dia kan emang makan gitu ya, dia ikut makan lagi. Ya Allah baik banget. Dan versi ayamnya juga atau satenya ini aku ditambahin, jadi aku 6 dia 4, katanya ada neji sekalian aja meneji Mbak ya, karena kebetulan dia bikin sate taichan. Ini sate taichan ya, dia sedikit cuma bikin setengah kilo, kata dia nanti insya Allah kalau masak lagi mau banyakan lagi baru ngasih akunya, katanya lebih banyak lagi. Ya Allah ini baik banget Mbak Aisyah ya Allah. Terus ini untuk menunya juga nih ada kentang balado, terus kayak lontong, dan nanti ini dikasih acar, terus dikasih ya Allah kecap. Ini karena bumbu kacang. Nah yang paling aku suka sih kalau makan apa-apa itu kayak acar kayak gini ya, karena kayak manis-manis asem gitu, kayak seger gitu deh pokoknya. Dan ini dia versi aku. Ini tuh Mbak Isa sengaja dibanyakin, katanya Mbak harus makan yang banyak kata dia. Pokoknya Mbak Isa itu kalau aku main itu nggak betah ya, kalau aku tuh yang diem, jadi tuh apa aja disuguh-suguhin kayak gitu, biar katanya Mbak Agatha biar makan yang banyak kata dia. Baik banget alhamdulillah sih, dikelilingi sama orang-orang baik. Begitu juga Mama Alesa, si Teteh, Nia, Rumah Aura, Mbak Rina, Mama Baim, pokoknya semuanya orang-orang baik banget yang di dekat aku. Bukan berarti kalian nggak baik, kalian juga ya Allah nomor 1 deh, kalian baik banget karena selalu menonton video-video aku. Pokoknya terima kasih banget yang udah selalu mensupport aku. Nah ini aku udah makan sama Neji, ini makan berdua, tapi Neji lebih cenderung ke satenya. Selebihnya lontong sama acar sama itunya ya buat aku nggak apa-apa ya. Ini beneran enak banget untuk satenya. Nah sampai di sini dulu aja videonya, semoga kalian suka, semoga terhibur, dan saya ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk lebaran Idul Adha ini. Semoga berkah, sehat selalu untuk kalian semua dan bahagia yang pastinya. Dan terima kasih sekali lagi yang telah support aku. Semoga video ini dapat menghibur. Ditunggu untuk video-video selanjutnya ya. Mari makan, mari semangat untuk masak daging. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.